Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Kauna Hidayah. Dengan NPM 2578208. Di sini saya akan membuat video handphone final expo. Nah, di sini kita jawabin pertanyaan 1 sampai 9 ini. Yang pertama itu mengapa pemahaman sistem operasi SO sangat krusial bagi seorang arsitek sistem. Karena sistem operasi itu merupakan perangkat lunak utama yang menghubungkan perangkat lunak, perangkat keras dengan aplikasi yang berjalan di atasnya. Dan seorang arsitek sistem harus memahami pengelolaan server, jaringan, penyimpanan data, keamanan, dan layanan aplikasi, bergantung pada sistem operasi yang digunakan. Kemudian, selain itu juga pengalaman terhadap sistem operasi membantu administrator dalam melakukan troubleshooting, proses memonitor penggunaan CPU dan memori, itu mengatur hak akses pengguna, serta melakukan pembaruan sistem secara berkala. Dengan demikian, sistem dapat berjalan dengan optimal dan memiliki tingkat ketersediaan availability yang tinggi. Dan yang kedua ini, cara menentukan spesifikasi hardware, RAM, CPU, storage berdasarkan beban kerja server. Nah, di sini CPU itu menentukan kemampuan server dalam memproses data. Dari server kecil, itu ada 2 sampai 4 core yang sederhana, kemudian server menengah, database kecil web server itu 4 sampai 8 core. Dan kemudian server besar itu ada virtualisasi database besar 8 core atau lebih. Dan RAM, memori, digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data sementara. Server ringan 4 sampai 8 GB, web server 8 sampai 16 GB, database server 16 sampai 64 GB, dan virtualisasi 32 GB atau lebih. Storage yaitu pemilihan media penyimpanan mempertimbangkan kapasitas dan kecepatan. HDD digunakan untuk penyimpanan kapasitas besar. Dan SSD digunakan untuk sistem operasi dan database karena memiliki kecepatan baca atau tulis yang tinggi. Kemudian NVMe itu SSD yang digunakan pada server dengan kebutuhan performa sangat tinggi. Itu ada contoh, sekitar 100 pengguna dapat menggunakan spesifikasi CPU, RAM, storage, dan spesifikasi tersebut sudah cukup untuk menjalankan layanan web, database, dan file sharing secara bersamaan. Kemudian yang ketiga itu instalasi OS. Nah, di sini kita sudah menginstalnya OS di VirtualBox, jadi kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Jadi kita ke menulis nama,
kita eh, menghidupkan FM dari Ubuntu ini. Jadi ini kita tunggu dulu guys. Emang agak lama. Oke, ini sepertinya lama. eh, perlu perlu beberapa jam ini untuk membuka terminal ini. Kita lanjut ke soal pembahasannya saja. Hmm, Itu perbedaan implementasi antara full instrumental dan differential backup. Itu di jenis hmm, backup itu merupakan proses membuat hasil salinan data agar dapat dipulihkan apabila terjadi kerusakan. Dan itu ada beberapa jenis backup, itu ada 3. Ada full backup, instrumental backup, differential backup. Nah, itu perbedaannya itu ada di cara kerja dan kelebihan. Di full backup itu menyalin seluruh data dan kelebihannya restore paling mudah. Kemudian instrumental backup itu cara kerjanya menyalin perubahan sejak backup terakhir. eh Kemudian kelebihan backup sangat cepat dan hemat storage. Dan ini ada satu lagi kekurangannya, yaitu restore membutuhkan seluruh file backup. Yang full backup itu kekurangannya untuk membutuhkan waktu dan ruang penyimpanan besar. Dan di yang terakhir, jenis backup yaitu differential backup, yaitu perbedaannya cara kerja untuk menyalin perubahan sejak full backup terakhir. Dan kelebihannya restorage lebih mudah dibandingkan instrumental. Dan kekurangannya ukuran backup semakin besar setiap hari. Jadi kesimpulannya, itu full backup cocok dilakukan setiap minggu. Dan instrumental backup cocok dilakukan setiap hari. Kemudian, differential backup digunakan apabila menginginkan proses restorage lebih cepat dibandingkan instrumental. Dan yang kelima itu pengalaman melakukan restorage data saat terjadi kegagalan sistem memastikan high availability. Coba gunakan snapshot di VirtualBox. Karena Ubuntu ini masih preparing di Ubuntu. Kita skip ke yang 7. Selagi menunggu ininya berjalan, kita jawab-jawab pertanyaan yang ini dulu. Ini nanti yang keenam itu pengolahan akun. Kita membuat akun, root, administrator, versus standar user. Dan yang ketujuh, implementasi hub access folder. Menggunakan chmod nanti.
di Linux atau Ubuntu, dan implementasi password yang kuat atau multifaktor authentication MVA. Nah, ini kita harus memasukkan password eh, untuk authentication-nya. Dan yang ke-9 itu pengalaman untuk melakukan update patch rutin dan konfigurasi rule firewall. Nah, ini patch system dilakukan secara berkala agar sistem itu dilindungi. Itu nanti ada kodenya. Kita menunggu ini dulu. Ini sudah close. Nah, ini terminalnya belum ada. Jadi kita tunggu dulu.
Mhm. Itu tadi. Kita jalanin ye Ubuntu apa aja yang harus ini itu yang pertama kita root admin administrator cat etc pas. Nah ini udah kemudian untuk menerapkan touch file. Nah, touch file praktikum XD. Kita temukan cmod tadi yang nomor 6755 file praktikum txt lsl ya guys, kita tunggu. Nah ini udah muncul, kemudian kita melakukan passwordnya, ganti password. Sudo ini
Ini sudah semua. Kita kembali ke soalnya. Ini kita sudah menggunakan snapshot tadi, memastikan high availability, dan melakukan root administrator juga sudah. Eh, Kemudian implementasi hak akses pada file folder itu juga sudah. Implementasi password multifactor authentication itu udah. Pengalaman itu menutup port yang tidak digunakan. Nah, di sini kita untuk menutup port yang tidak digunakan, ketik sudo fw 1 tcp, kemudian tiga ya udah. Pada praktikum hanya port yang diperlukan seperti SSH yang dibuka, port lain yang tidak digunakan itu untuk mengurangi resiko serangan dari jaringan lain, dan melalui pembaruan sistem secara rutin dan konfigurasi firewall yang tepat, server menjadi lebih aman serta terlindungi dari berbagai ancaman keamanan. Udah, sudah semua terjawab 1 sampai 9. Ini kesimpulannya itu administrasi sistem operasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan server. Seorang arsitek sistem harus memahami cara memilih spesifikasi perangkat keras, menginstal sistem operasi, mengelola pengguna, mengatur hak akses, melakukan backup dan restore, menerapkan autentikasi yang aman, serta melakukan pembaruan sistem dan konfigurasi firewall. Dan penerapan langkah-langkah tersebut mampu meningkatkan keamanan, stabilitas, dan high availability dapat berjalan secara optimal dan andal. Sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas akhir atau tugas final SO ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.